Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Windayanti dengan nomor induk mahasiswa 2010205018 dari program studi Tadris Matematika IAIN Kerinci. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Sejarah dan Filsafat Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Ibu Messi Octavia, SPD, MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi matematikawan yaitu Aristoteles. Aristoteles 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung. Ia menulis tentang berbagai subjek yang berbeda termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan zoologi. Bersama dengan Socrates dan Plato, ia dianggap menjadi seorang di antara 3 orang filsuf yang paling berpengaruh di pemerintahan barat. Aristoteles lahir di Stragira, dahulunya termasuk wilayah Makedonia Tengah, tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya adalah tabib pribadi Raja Amintas dari Makedonia. Pada usia 17 tahun, Aristoteles menjadi murid Plato. Belakangan, ia meningkat menjadi guru di Akademi Plato di Athena selama 20 tahun. Aristoteles meninggalkan akademi tersebut setelah Plato meninggal dan menjadi guru bagi Alexander dari Makedonia. Saat Alexander berkuasa pada tahun 336 sebelum Masehi, ia kembali ke Athena dengan dukungan dan bantuan dari Alexander. Ia kemudian mendirikan akademinya sendiri yang diberi nama Lyceum, yang dipimpinnya sampai tahun 323 sebelum Masehi. Perubahan politik seiring jatuhnya Alexander menjadikan dirinya harus kembali kabur dari Athena guna menghindari nasib naas sebagaimana dulu dialami Socrates. Aristoteles meninggal tak lama setelah pengungsian tersebut. Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuan. Meskipun sebagian besar ilmu pengetahuan yang dikembangkannya terasa lebih merupakan penjelasan dari hal-hal yang masuk akal. Banyak teori-teorinya yang bertahan bahkan hampir selama 2000 tahun lamanya. Hal ini terjadi karena teori-teori tersebut dianggap masuk akal dan sesuai dengan pemikiran masyarakat pada umumnya. Meskipun kemudian terjadi bahwa teori-teori tersebut salah total karena didasarkan pada asumsi yang keliru. Dapat dikatakan bahwa pemikiran Aristoteles ini sangat berpengaruh pada pemikiran barat dan pemikiran keagamaan lain pada umumnya. Penyelarasan pemikiran Aristoteles dengan teologi Kristiani dilakukan oleh Santo Thomas Aquinas pada abad ke-13 dengan teologi Yahudi oleh Maimonides pada tahun 1135 sampai 1204 dan dengan teologi Islam oleh Ibnu Rushd pada tahun 1126 sampai 1198. Bagi manusia, abad pertengahan Aristoteles tidak saja dianggap sebagai sumber yang otoritatif terhadap logika dan metafisika, melainkan juga dianggap sebagai sumber utama dari ilmu pengetahuan, sebagaimana yang kemudian dikatakan oleh Dante Alighieri.
Istilah-istilah ciptaan Aristoteles masih dipakai sampai saat ini. Informasi, relasi, energi, kuantitas, kualitas, individu, substansi, materi, esensi, dan sebagainya. Julukan yang melekat pada diri Aristoteles diantaranya adalah ahli filsafat terbesar di dunia sepanjang zaman, Bapak Peradaban Barat, Bapak Ensiklopedi, Bapak Ilmu Pengetahuan, atau Guru para ilmuwan. Berdasarkan uraian yang saya sampaikan tadi, hikmah yang dapat diambil antara lain: 1. Aristoteles membuktikan bahwa belajar dan bekerja keras adalah kunci kesuksesan. 2. Aristoteles menunjukkan kejujuran dalam berpikir dan benar dalam melakukan sesuatu akan berguna walaupun pada awalnya belum tentu diterima. 3. Dengan selalu peka terhadap lingkungan dan memiliki kepedulian, Aristoteles akhirnya dapat menyumbangkan banyak hal di dunia. Bahkan Aristoteles dapat julukan sebagai Bapak Ilmu Pengetahuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.